Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ah se- 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 sebelumnya perkenalkan nama saya Abi Abari Abdul Sulhan dari Teknik Komputer A2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas satu OOP semester 3 yaitu untuk membuat video dari tugas satu yang sudah dibuat, yaitu untuk tugas satu requirement-nya. Itu nomor satu, apakah yang dimaksud dengan kelas, metode, atribut, dan objek. Nah, di kelas adalah template atau blueprint yang mendefinisikan bagaimana objek-objek tertentu akan berperilaku dan apa yang akan mereka miliki. Nah, kelas mencakup atribut dan metode yang bisa dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kemudian untuk metode, metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas dan berhubungan dengan objek. Nah, metode digunakan untuk menentukan perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Metode biasanya menerima parameter self yang mengacu pada instance dari objek yang memanggil metode tersebut. Kemudian untuk atribut. Atribut adalah variabel yang disimpan di dalam sebuah objek atau kelas dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi tentang objek tersebut. Kemudian objek. Objek adalah instansiasi atau realisasi dari sebuah kelas. Oke. Untuk nomor dua yaitu buat contoh kelas, definisikan atribut dan metodenya. Oke, untuk contoh kelas adalah seperti berikut. Di sini contohnya adalah kelas perusahaan. Kelas perusahaan. Definisikan atribut dan metodenya. Nah, di sini kelas perusahaan memiliki atribut pegawai di sini, kemudian nama perusahaan dan saldo perusahaan. Nah, atribut pegawai ini bertipe realis. Di dalamnya terdapat objek pegawai. Kemudian nama perusahaan ini adalah atribut bertipe string, kemudian saldo perusahaan atribut bertipe long atau number, tapi yang versi panjang. Kemudian definisikan metode. Oke. Untuk metodenya sendiri yaitu di sini ada metode untuk gaji pegawai. Oke, di sini ada metode gaji pegawai. Nah, metode ini berfungsi untuk memberikan gaji kepada kelas pegawai di sini, pegawai. Oke, untuk penggunaannya di sini, hmm, nah, perusahaan di sini ada objek perusahaan IT yang diinstansiasi dari kelas perusahaan. Oke. Kemudian untuk mengambil metodenya perusahaan IT dot nama pegawai. Kemudian ada yang tadi saya jelaskan itu perusahaan IT dot gaji pegawai dengan nama Sensimit dan gaji 5 juta. Oke. Kemudian untuk nomor tiga, nomor tiga buat kode program untuk poin nomor 2 harus berdasarkan poin nomor 2. Oke, sudah. Buat kelas yang berisi main metode, dengan metode tersebut buat objek dari kelas yang dibuat pada poin nomor 3. Selanjutnya, objek tersebut mengakses atribut dan metodenya. Oke, program. Oke. Nah, untuk programnya ini sudah saya buat. Untuk di sini ada 3 kelas, yaitu kelas person, kelas pegawai, dan kelas perusahaan. Nah, kelas person di sini memiliki atribut name, address, dan phone. Kemudian untuk konstruksinya di sini ada 3 jenis. Yang pertama untuk eh, konstruktor yang hanya menginisialisasi atribut name di sini. Nah, kemudian yang kedua ada konstruktor untuk menginisialisasi 2 atribut, yaitu ada name dan address. Yang ketiga untuk menginisialisasi semua atribut. Oke, di sini untuk getter dan setter. Nah, kemudian untuk yang pegawai, kelas pegawai ini hasil dari turunan kelas person. Di sini ada bukti kelas pegawai extend person. Oke, kemudian di sini, nah di sini ada keyword super. Sini fungsinya untuk mengambil atribut yang milik milik person yaitu name. Sini untuk apa ya? Untuk menginisialisasi apa ya namanya? Untuk menginisialisasi
apa ya, konstruktor dari parenya itu loh. Jadi eh, nanti misal ketika kelas pegawai dibuat, nanti otomatis atribut dari paren yaitu nama, address, dan phone itu juga dimiliki oleh kelas pegawai. Oke, lanjut. Kemudian di kelas pegawai ada metode get gaji, set phone, set address. Oke, kemudian untuk kelas perusahaan di sini, bentar. Untuk kelas pegawai di sini memiliki atribut posisi dan tipe data string, kemudian gaji tipe datanya long. Dan untuk di kelas perusahaan, dia memiliki tiga atribut, yaitu ada atribut pegawai, nama perusahaan, dan saldo perusahaan. Yang kemudian ini untuk konstruktornya. Nah, untuk tambah pegawai, ini ada metode tambah pegawai. Jadi dia metodenya itu untuk menambahkan pegawai ke dalam atribut di sini array list pegawai. Jadi isi dari metode itu sendiri itu adalah this.pegawai.add pegawai. Jadi atribut yang dimiliki oleh kelas perusahaan yaitu atribut pegawai itu ditambahkan pegawai dari argumen ini. Kemudian ditampilkan info bahwa pegawai berhasil ditambahkan. Dan ada metode gaji pegawai. Oke. Di sini metodenya punya dua parameter yaitu string nama pegawai dan long gaji. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu pegawainya. Kita buat looping for pegawai dua pegawai setiap for pegawai. Setiap objek pegawai di atribut pegawai dari sini kita looping, kemudian pegawai ditemukan jika nah, jadi di sini metodenya itu untuk menggaji satu orang pegawai saja. Nah, eh, pegawai itu dicari berdasarkan nama pegawai yang dimasukkan dari sini, yaitu string nama pegawai. Nah, makanya di sini dilakukan looping untuk mencari pegawai dengan nama pegawai yang sama dengan yang ada di argumen ini. Nah, di sini if pegawai dot get nama dot equals nama pegawai yang dari parameter sini, maka pegawai itu ditemukan sama dengan true. Yang dari sini diubah jadi true. Kemudian kita cek dulu if saldo perusahaan lebih dari sama dengan gaji, maka dikurangi gaji yang dari sini. Oke, kemudian tambahkan info details di. Oke, nah, jika nama pegawai tidak ditemukan, maka tampilkan info juga bahwa nama pegawai tidak ditemukan di sini. Oke, prakteknya di sini main kelas. Nah, di sini program yang pertama kali berjalan adalah membuat instansiasi kelas perusahaan. Di sini saya misalkan saya buat eh, objek perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan IT, kemudian new perusahaan. Nah, perusahaannya itu IT Solution, kemudian ada saldo perusahaannya juga. Itu ada 100 juta. Nah, kemudian di bawahnya lagi saya buat instansiasi dari kelas pegawai. Di sini ada 4 pegawai. Di sini oke, John Smith, new nama pegawai, John Smith, kemudian posisinya desainer, dan new pegawai lagi namanya John Doe, posisi programmer, Bob Johnson, tester, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dibuat eh, instansiasi dari objek pegawai, pegawai ini saya masukkan ke dalam atribut milik perusahaan ini. Jadi, perusahaan ini tambahkan pegawai ini dengan metode perusahaan IT dot tambah pegawai. Nah, di sini tinggal nama untuk argumen yang diberikan pada metode tambah pegawai ini adalah objek pegawai sesuai dengan eh, atribut ArrayList di sini. ArrayList di sini kan tipenya itu pegawai. Kemudian sort. Kemudian ini untuk menampilkan data pegawai. Oke, kemudian ini oke, langsung saja ke demonya.
Set. Nah, di sini. Nah, di sini kan pertama kali program Michelin itu membuat instansiasi dari objek perusahaan. Maka di sini saya tampilkan perusahaan IT Solution berhasil dibuat. Kemudian untuk menambahkan pegawai juga saya tampilkan info pegawai John Doe telah ditambahkan, pegawai John Smith telah ditambahkan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk metode yang menampilkan print pegawai ini menampilkan daftar pegawai di perusahaan yang sudah saya tambahkan ke perusahaan IT di sini. Yaitu ada John Doe, ada John Smith, Bob Johnson, Alice Brown. Sesuai dengan yang saya buat di sini. Kemudian eh, di sini ada metode untuk menggaji pegawai. Nah, di sini kan sebelumnya sebelum perusahaan menggaji pegawai dengan nama John Smith itu saldonya ada 100 juta di sini. Saldo perusahaan sebelum menggaji pegawai 100 juta. Kemudian eh, perusahaan IT mau menggaji pegawai dengan nama John Smith di sini. Yaitu perusahaan IT gaji pegawai John Smith gajinya 5 juta di sini. Gaji sebesar 5 juta telah diberikan kepada John Smith. Nah, kemudian setelah menggaji pegawai, eh, saldo perusahaan berkurang 5 juta. Jadi sehingga sekarang saldo perusahaan setelah menggaji pegawai RP 95 juta. Oke. Buat kelas yang berisi memang terkait dengan objek kelas dan metodenya. Oke, nah untuk yang nomor 4 yang selanjutnya objek tersebut mengakses atribut dan metodenya. Ini ada di sini, sudah ada di dalam sini. Nah, misalkan contohnya di sini ada objek pegawai. Nah, objek pegawai ini dot get nama itu sudah mengakses metodenya karena get nama ini juga termasuk metode, tapi di dalamnya meretun atribut yang dimilikinya. Ini kan get nama, berarti dia meretun atribut nama milik pegawai. Sini. Nah, atribut nama itu kan milik parent, tapi karena di sini sudah ada keyword super, maka atribut nama milik parent juga diturunkan ke kelas pegawai. Sini get nama. Nah, di sini Brexit string get nama. Ini adalah metode milik kelas pegawai, tapi di dalam juga mereturn atribut. Dan juga untuk get posisi terkasih dan set 6. Oke. Baik, sekian presentasi video tentang tugas 1 OP semester 3. Apabila saya banyak salah kata dalam mengucap, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.